hikmahnya ya, alhamdulillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu sekalian, apa kabar hari ini? Ya, alhamdulillah, tentu kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada momen kali ini kita diberi satu kesempatan yang paling berharga untuk bertemu dalam suasana indah seperti ini terkait dengan tentu beberapa program kegiatan kita di bidang pendidikan, terutama terkait dengan implementasi dan sosialisasi moderasi beragama bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Tentu sebagai umat Islam kita curahkan salam dan salawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW dan panutan suri teladan buat kita semua. Bapak Ibu sekalian, salah satu esensi dari moderasi beragama adalah bagaimana membangun, menjaga dan memelihara wawasan kebangsaan kita. Ya, terkait dengan wawasan kebangsaan, mungkin di dalam pikiran kita, dalam benak kita, pasti masih kita ingat bahwa materi wawasan kebangsaan ini sudah memang kita sudah dapatkan sejak kecil, disuguhi tentang beberapa hal terkait bagaimana menciptakan dan memelihara kecintaan kita kepada tanah air, yaitu bangsa Indonesia. Dalam hal ini kita disuguhkan beberapa informasi tentang keragaman negara kita dari Sabang sampai Merauke. Kita atau bangsa kita ini memang terdiri dari beberapa pulau, suku, bahkan agama. Dan inilah yang kemudian menjadikan bangsa kita hari ini menjadi bangsa yang kokoh karena keberagaman itu. Kenapa? Dari sisi keberagaman itu tercipta suasana yang indah dan harmonisasi, sehingga hari inilah yang mewarnai bagaimana falsafah bangsa kita dengan dasar negara Pancasila bisa mempererat, bisa memperkokoh ikatan batin karena kebersamaan melalui negara Kesatuan Republik Indonesia. Bapak Ibu sekalian, kita ingin menjelajah. Mungkin kita bisa perhatikan apa sih makna dari gambar yang ada di atas. Mengapa sebuah bangsa bisa hancur atau bersatu? Ya, itu pasti di dalam pikiran kita sudah banyak hal yang bisa kita ungkapkan. Misalnya ini adalah bangsa Rusia. Dulu adalah negara yang kita kenal dengan Uni Soviet. Negara salah satu adalah negara adik kuasa selain dari Amerika Serikat. Pertanyaan kemudian, apakah hari ini Rusia masih sama yang kita kenal pada dia berdiri menjadi sebuah negara adik kuasa seperti Uni Soviet? Ya. Uni Soviet dulu dan Rusia hari ini tentu sangat berbeda. Demikian pula dengan Jerman. Ya, pasti kalau kita menerawang jauh kepada beberapa negara di Eropa, ada beberapa negara adik kuasa yang kuat, tapi kemudian hari ini itu terpecah belah. Ya, kenapa? Pertanyaannya adalah apa yang akan mempersatukan bangsa atau suatu negara? Tentu terkhusus kepada bangsa Indonesia. Apa yang bisa mempersatukan kita sehingga sejak dulu sampai hari ini bangsa kita tetap kokoh, kuat menjadi sebuah negara kesatuan, yaitu Republik Indonesia. Padahal kita tahu berbeda dengan negara Rusia, negara Eropa yang dalam peta yang kita saksikan tadi, dalam kondisi letak negara geografisnya itu sangat berbeda dengan Indonesia yang terdiri dari beberapa pulau atau beberapa kepulauan. Dari beberapa kepulauan itu juga diwarnai dengan beberapa keragaman sosial budaya, suku, bahkan agama.
Tapi toh sampai hari ini negara Indonesia sebagai negara kepulauan tetap menjadi negara yang kokoh mempertahankan nilai-nilai kebersamaan dan keharmonisan. Ya. Coba lihat Bapak Ibu sekalian, kita saksikan berbagai macam keberagaman. Ya. Diwarnai dengan baju adat, modern, dan begitu pula dengan tarian dan prosesi-prosesi budaya yang ada. Ya. Belum lagi kita masuk kepada perbedaan keyakinan di Indonesia ini. Toh ternyata dari perbedaan-perbedaan itu hari ini kita mampu tetap menciptakan sebuah suasana harmonisasi kebersamaan sebagai bangsa Indonesia. Kira-kira menurut kita apa yang membuat bangsa ini tetap kokoh hari ini? Ya. Adalah karena keragaman dan kebinekaan yang dipersatukan dalam satu dunia Bhinneka Tunggal Ika. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong untuk kita. Jadi di balik keragaman, perbedaan suku, budaya, ras, dan keyakinan, ada sebuah kekuatan yang tercipta di masyarakat Indonesia yang memang terbangun sejak awal, yang sampai hari ini menjadi intisari dari kebersamaan dan keharmonisan itu sendiri. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, Gus Dur pernah mengatakan Pancasila adalah dasar negara yang mempertemukan paham nasionalisme dan agamis, sehingga tidak ada tempat bagi negara yang memecah belah persatuan dan kesatuan kita selama kita masih menerima Pancasila sebagai dasar negara. Ya, kita sepakat itu, dan memang seperti itu adanya. Bapak Ibu sekalian, Soekarno-Hatta ketika ingin mencari apa yang bisa mengikat bangsa Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke, lalu kemudian bisa mempersatukan bangsa ini dalam satu negara kesatuan, maka rumusannya adalah Pancasila. Kita ketahui bahwa Pancasila ini dirumuskan oleh pemuka-pemuka bangsa ini. Ya. Dirumuskan oleh pemuka-pemuka bangsa ini, baik itu para ulama maupun pemuka-pemuka bangsa yang berasal dari agama lain, melahirkan falsafah Pancasila sebagai dasar negara. Dan dasar negara inilah yang kemudian terimplementasi dalam kehidupan kita melalui 5 sila di dalam Pancasila. Adakah di dalam 5 sila ini yang bertentangan dengan agama kita? Saya kira tidak ada. Mulai dari sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari 5 sila ini, inilah yang kemudian menjadi nilai-nilai fondasi kehidupan di masyarakat kita, sehingga sampai hari ini masyarakat kita masih tetap kokoh menjadi negara kesatuan. Oleh karena itu, kata kunci dari agar kita mampu tetap menjaga bangsa kita ini dalam sebuah keharmonisan dan kebersamaan adalah ketika bangsa dan masyarakatnya masih tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian sebagai statement closing akhir kesempatan ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian kita bisa semakin mempererat ikatan silaturahmi dalam bingkai negara kesatuan Indonesia dengan falsafah Pancasila. Dan yang terakhir, kenapa baju saya warna-warni hari ini? Itu menggambarkan sebuah keberagaman. Tetapi karena keberagaman dan warna-warni yang ada di sini, ketika disatukan dalam bingkai silaturahmi, maka semua hidup menjadi indah.
kelihatan hari ini saya menjadi indah dan gagah hanya karena baju yang begitu beragam. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita.